الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وثم قال والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat banyaknya kemudahan, bahkan rizki yang berkecukupan. Semoga kita semua pandai bersyukur, karena Allah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku tambah. Maka mari jamaah yang rahmati Allah, pandailah kita bersyukur atas semua nikmat Allah, agar apapun kenikmatan yang ada ini bertambah-tambah. Kemudian kita berbanyak salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita diminta untuk bersalawat dan salam, karena ternyata Allah saja pun bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya ternyata terlebih dahulu, dulu, kini, bahkan nanti berselawat kepada Nabi. Allah ajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena kita mengaku beriman, kitalah yang dimaksud. Bersalawatlah kepadanya dan memberikan salam kepadanya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu jamaah yang rahmati Allah, mari kita memperbanyak salawat salam agar kita semua mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaah dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari pula kita berupaya mempertinggi derajat takwa kita kepada Allah. Takwa itu takut kita kepada Allah. Takut kalau Allah tidak sayang kepada kita. Takut kalau Allah murka kepada kita karena lalainya kita, abainya kita, atau melawan perintah Allah. Orang yang bertakwa digaransi Allah. Apa garansinya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Thalaq 2 dan 3. Bahwa orang yang bertakwa, orang yang tunduk kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan mendapatkan keistimewaan luar biasa, yaitu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan, mudah urusan-urusan kita, karena ada jalan keluar dari apapun problematika kita. Bahkan Allah cukupkan kepada kita rizki yang mungkin tidak kita sangka, tidak kita duga terpenuhi berapapun kebutuhannya. Maka mari jamaah yang rahmati Allah, benarlah kita tunduk takut kepada Allah agar semua masalah kita terselesaikan, seberapapun kebutuhan kita tercukupkan. Insya Allah itu bahagian dari kebahagiaan. Jamaah yang rahmati Allah, kajian singkat kita kali ini adalah memaknai waktu. Dalam hitungan kita, hari ini Jumat tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, berdasarkan perhitungan hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah ke Yathrib ke Madinah. Dalam hitungan yang berbeda, tapi waktunya sama, waktunya itu juga. Kita berada di hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Dihitung dari
hitungan Masehi, Isa al-Masih, Nabi Isa dilahirkan. Walaupun ini kontroversial, kapan sebenarnya Nabi Isa lahir? Menurut Abdul Somad bukan di Desember, kata beliau justru lebih relevan lahirnya di bulan sekitar Agustus bersamaan dengan musim buah kurma. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sudah ada perhitungan dari masa Gregorian kalender di masa lalu. Dalam hitungan kita berada sekarang di tahun 2024. Jamaah yang rahmati Allah, lain lagi kalau kita hitung dengan hitungan tahunnya Cina atau tahunnya Saka, karena ini semua dengan pola perhitungan yang berbeda, tapi tetap waktunya sama. Bagaimana kalau kita hitung tentang bagaimana lahirnya atau hadirnya manusia ke dunia ini? Mungkin kita hitung dengan masa datangnya Nabi Adam. Kita punya perbedaan pendapat tentang itu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Adam sudah hadir ke dunia sekitar 7.000 tahun yang lalu. Versi kita umat Islam. Orang Eropa Barat justru mengatakan Adam sudah ada sekitar 200.000 tahun yang lalu. Wallahu a'lam, Adam yang mana yang dimaksud? Jangan-jangan ada beda Adam di situ. Tapi yang jelas ada waktu yang diukur dan dihitung. Kalau kita bandingkan perhitungan kita, maka sebenarnya kita akan punya banyak perbedaan dengan pemaknaan terhadap waktu. Bagaimana pula dengan Allah yang menghitung kadar waktu yang berbeda? Yudabbirul amra minas sama' wal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Kata Allah dalam surah As-Sajdah, Allah mengatur urusan kehidupan ini dalam satu hari, fi yaum, hanya satu hari, yang menurut kita kadar hitungannya adalah alfasanah, 1000 tahun. Jamaah yang rahmati Allah, Allah punya hitungan satu hari, dalam hitungan kita ternyata itu sampai 1000 tahun. Luar biasa jamaah yang rahmati Allah. Maka ketika disebutkan dalam khazanah keislaman, Ibnu Katsir mengatakan Adam umurnya 930 tahun, dibulatkan 1000 tahun, berarti itu hanya sekitar sehari dalam hitungan Allah. Hidupnya Adam di bumi hanya sehari dalam versi Allah, walau hitungan kita 1000 tahun. Bagaimana pula dengan hitungan kita, diri kita ini yang hidup hanya sekitar 60-70 tahun, kata baginda Rasulullah. Itu berapa jam? Paling-paling hitungan kita hanya sekitar 1,5 jam dalam hitungan Allah kita berada di bumi ini. Maka jamaah yang rahmati Allah, ternyata perlu kita memaknai waktu. Jamaah yang rahmati Allah, kita tidak mencari perbedaan dalam berhitung, karena pasti versinya masing-masing, tergantung latarnya masing-masing. Dalam hitungan miladiyah yang dihitung masa Nabi Isa, dalam hitungan qamariyah kita yang menghitung dalam hitungan kadar posisi bulan terhadap bumi, kita menghitung dari hijrahnya baginda Rasulullah. Kita semua akan menjadi beragam, banyak model dalam berhitung, tapi kita ingin ambil satu yang sama, yaitu waktunya tetap sama, jamnya tetap sama, itu juga dia. Nah jamaah yang rahmati Allah, bagaimana kita memaknai waktu yang ada ini? Prinsip yang pertama adalah bahwa waktu tidak bisa ditahan, waktu tidak bisa dihentikan. Walau banyak film, movie yang membilang ada cara untuk menghentikan waktu, menggeser waktu, melompati suasana antar waktu, dan seterusnya. Secara ilmiah pun dibuat rekayasanya. Tapi jamaah yang rahmati Allah, dengan menyatakan tidaklah lebih hebat kita dari Allah, tapi waktu ini berbatas dan terus bergulir sampai akhir. Jamaah yang rahmati Allah, hidup kita saja pun sebentar. Kita bilang bumi ini masih lama lagi, karena kata orang Eropa sekitar 1,3 miliar tahun lagi baru habis bumi ini. Namun dalam hitungan kita sebentar, sangat sebentar, karena kiamat pasti sampai. Kalau bukan yang kubra, sugra pun sampai kepada kita. Berarti waktu ini penting dalam pandangan kita, sehingga wajar kalau dibilang orang Eropa
waktu itu ibarat uang, mahal. Dan orang Arab mengatakan waktu itu kasayf, seperti pedang. Kalau kita yang pegang pedang, kita bisa memotong, bahkan bisa memenggal orang-orang yang tidak baik dengan cara yang benar. Tapi kalau salah, mungkin kita yang terpotong atau bahkan kita yang terpenggal. Begitulah berharganya waktu. Jamaah yang rahmati Allah, Allah mengkategorikan dua musim waktu kepada kita. Al-Qasas 77 menegaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, kejarlah kehidupan akhirat dengan tanpa melupakan kehidupan dunia. Berarti Allah memberikan gambaran ada dua waktu, waktu akhirat dan waktu dunia. Sehingga wajar kalau kita berdoa, doanya pun dua bahagian, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebahagiaan di dunia dan kita minta kebahagiaan di akhirat. Waktu dunia, waktu akhirat ada ternyata. Jamaah yang rahmati Allah, bagaimana kemestian kita dalam dua waktu ini? Di Al-Qasas tadi dijelaskan bahwa kita semua harus memaknai waktu, bahwa waktu ini berguna dan penting dengan disuruh kita mengejar, mentargetkan sesuatu untuk kehidupan akhirat dan tidak melupakan kehidupan dunia. Jamaah yang rahmati Allah, kantor, perusahaan atau semisalnya di awal tahun seperti ini, kita berhitung tentang apa masa lalu yang mungkin lemah atau kurang untuk diperbaiki dan kita rancang langkah ke depan. Biasa kita seperti itu di lembaga, di organisasi, selalunya ada evaluasi, kemudian aksi. Jamaah yang rahmati Allah, kalau begitu samalah hidup kita ini dengan hal tersebut. Harus kita evaluasi diri kita, sudah apa yang kita lakukan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Karena ternyata Allah telah memastikan kita harus mengejar dunia dan akhirat. Tidak boleh terpenggal hanya urusan akhirat karena kita sedang di dunia. Tidak boleh hanya mengejar dunia karena kita pasti masuk ke waktu akhirat. Maka dari itu jamaah yang rahmati Allah, ada hal yang penting yang perlu kita lakukan untuk memaknai waktu dengan sebenar-benarnya. Dalam surah Al-Asr Allah tegaskan kepada kita semua, wal asr, demi waktu asar, masa senja menjelang habis. Bukankah kita semua sebenarnya di waktu asar, Bapak jamaah yang rahmati Allah? Dalam artian terus makin habis, makin habis. Yang kemarin anak-anak sekarang remaja bahkan dewasa. Yang kemarin di ibtidaiyah sekarang di MTS bahkan di aliyah. Yang kemarin dewasa sekarang sudah mulai berusia senior, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, bahkan cicit. Jamaah yang rahmati Allah, bergulir terus, tak bisa dibendung. Maka waktu itu sangat penting untuk kita maknai. Kata Allah, kita semua rugi. Innal insana lafi khusr. Semua kita dalam keadaan rugi. Klaim Allah ini memaknai bahwa kita sering lalai, abai atau khilaf silap dalam waktu, lupa diri kita bahwa waktu ini penting dan harus berharga. Maka kata Allah, supaya tidak rugi bagaimana bentuknya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Maka supaya tidak rugi, tetaplah kita menjaga keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, yakin kita kepada takdir Allah, yakin kita kepada kitab-kitab Allah, yakin kita kepada para nabi Allah, yakin kita kepada suratan qada qadar hari kemudian yang sudah dipatokkan Allah. Ini semua bahagian dari cara kita agar kita beruntung, bukan buntung dalam kehidupan ini. Selain menjaga iman, amilus solihat, beramal soleh, melakukan kebaikan kebajikan. Kita hadir sholat Jumat di Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Serdang Sultan Top Sinar Bashar Shah hari ini. Ini kebaikan, ini kebajikan. Masjid yang megah ini, yang besar ini, kita ramaikan, kita agungkan, kita besarkan. Kita besarkan Allah di rumah Allah yang besar ini. Ini kebaikan, amal soleh.
Setelah ini nanti kita akan bertebaran di muka bumi untuk mengambil rahmat Allah, keberkahan Allah, untuk mengambil hak kita, melakukan kewajiban kita, berbagi kepada sesama, berguna kepada sesama. Itu yang kita lakukan, amilus solihat wa tawasau bil haq. Kemudian kata Allah, saling mengingatkan dalam hal yang benar. Karena memang kita suka lalai, suka lupa, khilaf dan silap, perlu saling mengingatkan. Di antara kita ada yang ingat, tolong ingatkan kepada kita yang sedang khilaf. Lupa diri kita ambil yang bukan hak kita, tolong yang lain ingatkan. Lupa diri kita kerjakan yang bukan kerjaan kita, yang lain ingatkan. Atau lupa diri kita, tidak mengerjakan yang seharusnya kita kerjakan, yang lain mengingatkan. Begitulah saling mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian watawasau bis sabr, dan mengingatkan dengan penuh sabar. Ibnu Qayyim mengatakan sabar bukan diam, sabar bukan termenung, sabar bukan tidak bergerak. Sabar berarti mengikuti mekanisme teknis sesuai dengan aturan. Sabar dalam kemarahan bukan berarti tidak marah, tapi bisa menahan diri, tidak sumpah serapah, tidak mencaci maki, tidak menghina-hina, atau bahkan membunuh. Kita marah kepada yang sedang terjadi di Gaza hari ini, tapi marah kita tertib, marah kita teratur, marah kita bertanggung jawab. Paling tidak doa kita lantunkan untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Begitu kemarahan kita kepada mereka yang sedang melakukan kejahatan perang di Gaza, Palestina. Maka sabar teratur dalam berproses, tidak melanggar aturan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak rugi. Kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjaga keberimanan kita, kemudian beramal soleh, melakukan kebaikan kebajikan, saling mengingatkan untuk kebenaran, dan mengingatkan dengan penuh sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bikum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.